Dalam hidup ini kalau kita bicara tentang menerima atau menolak, biasanya kita bicara tentang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Biasanya untuk hal-hal yang kita terima adalah hal-hal yang menyenangkan, tetapi hal-hal yang kita tolak adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, atau sesuatu yang tidak baik, atau sesuatu yang tidak bermanfaat, atau sesuatu yang tidak menyehatkan buat kita. Itu yang biasanya kita tolak. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan, Yesus datang untuk memberi jalan keluar, Yesus datang untuk membebaskan kita dari kutuk dan belenggu. Tetapi bodohnya kita kadang-kala justru Yesus yang datang, Yesus yang mau menyelamatkan, Yesus yang merancangkan yang baik buat kita. Justru kita menolak Yesus. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa menolak Yesus. Saudara boleh saja jatuh dalam dosa, saudara boleh saja hidup dalam kegagalan, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu di tengah dosa, waktu di tengah kegagalan, akhirnya sudah minta ampun, akhirnya sudah bertobat, akhirnya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya sudah menyadari kasih karunia-Nya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau diselamatkan. Tidakkah sudah ingat cerita tentang penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus, yang berkata, "Guru, ingat akan aku jika engkau berada dalam Firdaus." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia jahat, dia seorang yang layak untuk dihukum mati, dia seorang yang layak untuk disalibkan. Tetapi waktu dia mengingat Yesus, waktu dia menerima Yesus, Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membuka kepada kita rahasia-rahasia firman Allah, yang membawa kita mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan keseharian hidup kita. Karena dalam program ini kita membahas Alkitab secara sistematis, dan dalam program hari ini kita sedang bicara tentang firman yang ditolak. Nah, kita tahu bahwa firman membawa terang buat kita. Kita tahu firman membawa kepastian buat kita. Kita tahu firman memberi arahan buat kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, rasanya sulit untuk kita pahami bahwa firman yang justru mendatangkan manfaat, firman yang justru mendatangkan hal-hal positif dalam kehidupan kita, mengapa firman itu perlu ditolak? Bukankah firman yang diterima justru akan membawa kita masuk lebih dalam kehendak dan kemuliaan Allah? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18, ini yang kita mau pelajari hari ini, tentang pembahasan topik kita hari ini tentang firman yang ditolak. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi perhatikan baik, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara bisa bayangkan, orang yang menerima firman itu justru diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi pada ayat yang ke-10 dikatakan, ia telah ada dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi Tuhan mau ingatkan bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti dari sini kita bisa lihat segala hal yang baik sebetulnya Yesus sediakan melalui kuasa firman ini. Tetapi saudaraku, dengan tegas ayat yang ke-11 bilang, ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, firman itu membawa hidup, membawa terang, bahkan hidup dalam kuasa. Pertanyaan kita, mengapa firman ini perlu ditolak?
Yang pertama saya pelajari, karena firman menerangi segala sesuatu, sehingga segala sesuatunya nampak jelas. Kalau kita secara kritis bertanya, loh, firman Tuhan ini kan mendatangkan makna positif dalam kehidupan seseorang. Loh, kenapa perlu ditolak? Yang pertama kita mendapat jawabannya, karena firman menerangi segala sesuatunya, sehingga segala sesuatunya nampak jelas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang salah, lalu nyata kesalahannya, hanya ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, dia bertobat, mengakui kesalahannya, bahkan berterima kasih untuk orang yang memberitahu tentang kesalahannya, lalu kemudian dia merubah diri. Tapi yang kedua adalah orang-orang yang setelah salah lalu nyata kesalahannya, dia malah marah, dia malah berontak, dia malah memaki, dan dia malah mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan hanya untuk menunjukkan arogansinya, untuk memberitahu bahwa saya memang begini dan saya tidak mau berubah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam keluarga kan juga hal yang sama terjadi. Ketika seorang istri bertanya, Papa dari mana? Kok jam segini baru pulang misalnya. Ini kan bukan waktu pulangnya jam kantor biasa, Pak. Kenapa masa baru jam 1, jam 2 begini Papa pulang? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau memang kebenaran yang suaminya sedang buat, mungkin suaminya bilang, oh iya sayang, ini kebetulan tugas malam hari ini sampai telat sekali karena begini. Dia jelaskan segala sesuatunya secara terperinci karena memang itu sedang dia kerjakan. Tetapi kalau dia berbuat tindakan-tindakan yang keliru, tindakan-tindakan yang salah, maka pertanyaan itu seperti mengancam keberadaannya. Biasanya dia mulai marah, memaki istrinya dan berkata, memang wanita tahu apa, cemburu aja. Padahal bukan soal itu. Dia marah, dia kecewa, dia berontak. Kenapa? Karena dia tidak mau berubah. Nah, firman itu menerangi segala sesuatunya. Kenapa firman ditolak? Karena kalau ikut Tuhan, segala sesuatunya nampak jelas. Either kita mau berubah, either kita mau diubahkan, atau kita sama sekali mau marah karena firman menjelaskan segala sesuatu. Jadi, kenapa firman yang membawa hidup, membawa terang, bahkan hidup dalam kuasa, kok ditolak? Karena firman itu menerangi segala sesuatunya. Dia merasa kalau dekat sama Tuhan, ini gak boleh, itu gak boleh. Kalau dia dekat sama Tuhan, ini dosa, itu dosa. Sehingga ada banyak orang bilang, wah hidup Kristen kalau gitu berat bener. Istri harus punya satu. Kalau berzina, dikutuk sama Tuhan. Wah, kayaknya lebih enak yang lain. Kayaknya istri boleh 2, boleh 3, boleh sampai 4. Gak apa-apa, itu kan bukan perzinahan. Itu kan menyalurkan kebutuhan biologis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, firman menerangi segala sesuatunya. Hal-hal yang gak beres diterangi oleh firman Tuhan. Tinggal persoalannya, saya mau berubah atau saya akan menolak firman. Karena kalau saya mau berubah, memang sakit. Tapi perubahan itu mendatangkan kemenangan yang luar biasa. Jadi kenapa firman ditolak? Kelihatannya gak masuk akal. Loh, kan firman membawa hidup, firman membawa terang, firman membawa hidup dalam kuasa. Kenapa kok orang justru menolak firman? Yang pertama saya pelajari, karena firman menerangi segala sesuatunya, sehingga segala sesuatunya nampak jelas, dan karena dia tidak mau berubah, sehingga akhirnya dia mulai menolak firman. Yang kedua, karena firman memberikan tuntutan hidup yang benar. Firman memberikan tuntutan hidup yang benar. Ada banyak orang tidak mau dituntut. Sejauh firman memberikan janji kepadanya, sejauh Yesus memberikan janji, memberikan berkat kepadanya, oh dia percaya, dia setuju, dia setia, dia mau melayani Tuhan dengan sukacita. Tetapi sebaliknya ketika dia sadar bahwa sebelum dia raih berkat, dia harus menjalani perintah dengan sungguh-sungguh, dia harus melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh, ada tuntutan-tuntutan kehidupan. Nah ini yang bilang, aduh hidup Kristen kok berat banget, orang nyakitin kok mesti diampuni, orang sudah ngecewain kok harus didoain. Wah berat sekali tuntutannya. Nah ini kadangkala membuat orang tidak mau terdisiplin, tidak mau diproses, dibentuk, ditundukkan oleh Allah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia menolak firman. Jadi yang pertama, kenapa sebetulnya firman yang membawa hidup, membawa terang, bahkan hidup dalam kuasa, kok ditolak? Yang pertama karena firman menerangi segala sesuatunya sehingga segala sesuatunya nampak jelas. Yang kedua karena firman memberikan tuntutan hidup yang benar sehingga ada banyak orang merasa wah berat sekali. Nah yang ketiga kenapa kok firman bisa ditolak? Yang ketiga karena firman tidak mengenal kompromi. Dalam firman hanya ada hitam,
atau putih, benar atau salah. Alkitab berkata kalau kamu mau dingin, dinginlah. Kalau kamu mau panas, panaslah. Tapi kalau kamu setengah-setengah, kamu tidak dingin, tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau. Berarti hidup Kristen adalah hidup yang tegas. Hidup Kristen adalah hidup yang tidak bisa kompromi. Either saya hidup dalam kesucian, atau saya tinggalkan Tuhan sama sekali. Karena hidup Kristen gak bisa main-main seperti itu. Karena hidup Kristen harus ada keputusan. Alkitab berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Berarti dari sini kita belajar bahwa setiap kita harus menyadari firman Tuhan tidak mengenal kompromi. Firman Tuhan adalah sebuah kepastian. Dan karena firman Tuhan tidak mengenal kompromi, sementara manusia cenderung untuk berkompromi terhadap segala sesuatu, dan akhirnya yang dia pilih, lebih baik saya menolak firman. Tapi hari ini saya mau ingatkan, orang-orang yang menolak firman akan mengakhiri hidupnya di dalam neraka. Orang-orang yang menolak firman akan mengakhiri hidupnya dalam kebinasaan dan kehancuran, menjalani maut sepanjang umur hidupnya. Tetapi orang-orang yang menerima firman dengan sukacita akan berjalan dalam kehidupan, akan berjalan dalam terang, akan berjalan dalam kuasa, dan akan melihat kemuliaan yang dinyatakan senantiasa dalam kehidupannya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, atau setiap saudara yang merasa kok hidup Kristen kok berat sekali, lalu saudara mulai menolak firman, lalu saudara mulai berkompromi dengan dosa, saudara mulai merasa kenapa hidup Kristen kok kayaknya tuntutannya terlalu berat. Tapi hari ini kau dengar firman Tuhan, kau berkata, Tuhan aku mau setia, Tuhan aku mau jadikan Yesus yang paling utama dalam hidupku. Nah setiap saudara yang mau didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita doa. Bapa, hamba doa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang hari-hari ini mungkin sebagai orang percaya tapi hidup dengan kompromi, atau mungkin mereka hari-hari ini merasa hidup Kristen kok tuntutannya terlalu berat. Tapi hari ini kami dengar firman Tuhan, kami tahu Yesus tidak pernah gagal, kami tahu Yesus selalu memberikan yang terbaik. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, sehingga setiap kami dibangkitkan untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Tuhan gagal, tidak pernah Tuhan kecewakan. Ini saatnya saudara untuk bangkit, tetap bersemangat, bersuka cita, setia menghadapi segala perkara, karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara.